Cerita ini merupakan wujud representasi dari kehidupan masyarakat daerah lokal dari wilayah Kototingga yang adat istiadatnya teruit karena kedatangan warga dari luar daerah. Dikisahkan oleh beberapa tokoh yang berperan sebagai warga lokal dan warga asing yang menyamar menjadi warga lokal. Namun, penyamaran yang dilakukan tidak dapat bertahan lama, hingga akhirnya mengakibatkan salah satu tokoh terbunuh akibat penipuan yang dilakukannya. Siapakah penipu yang mati karena kebohongannya tersebut? Inilah dia, Makam di Pertuan, karya Wisran Hadi. Selamat menyaksikan! Sayonara. Next time. Adios amigo. Adios. Goodbye. See you, Horace! Next time. Adios amigos. Adios. Next time. Sayo, bukan Ara. Sayo, Ustaz. Goodbye! Kalau baik pakai rupiah, jangan koin. Adios, amigo. Adios. Flamingo. Bawang putih. Next time. See you. Mata Kim, bukan see you. See you too. Horas, martabak. Di mana-mana ada batak. Sayonara. Sudah pergi? Sudah. Cepat, persiapkan. Putih, Tati, Paki, Tati, Siti, Ustaz. Dunia. Bagaimana dunia? Ada perubahan? Dunia lain selalu maju dan berkembang. Hanya di dunia kita ini, kita beringsut ke belakang. Kita juga mengalami kemajuan, Putih. Kemajuan, kata Ustadz. Lihat kertas ini. Kita selalu ditinggal dengan ini. Apa ini? Piagam, sijil, penghargaan, dan sedikit uang. Kita bangga, tapi kita tak pernah tahu mengapa mereka datang ke sini. Mereka datang ke sini ingin melihat kita karena kita selalu bertahan hidup dalam adat dan budaya nenek moyang. Lihatlah, sehari-hari semua orang di Kototingga selalu berpakaian adat. Mengolah sawah dan ladang masih memakai cangkul dan baja. Menumbuk padi bersama-sama di dusun batu. Gadis-gadis berendang pulang mandi dari tepian. Laki-laki di warung minum kopi dengan gelas tempurung. Merokok daun lau. Semuanya asli budaya nenek moyang. Hanya mereka yang iri hati tidak mau menghargai. Setiap ada kunjungan, kita melaksanakan upacara adat, menari, mengelilingi kuburan. Semua wajar-wajar saja, bukan? Kita lakukan upacara adat itu dengan khusyuk. Tapi kita yakin pula bahwa kuburan ini bukanlah kuburan. Ini hanya sebuah persembahan, Putih. Sebuah tontonan untuk menghibur pengunjung. Iya, sebuah tontonan. Tapi bukan upacara adat, bukan? Dalam keadaan sulit seperti sekarang, apapun boleh kita pertontonkan. Asalkan dapat uang. Uang untuk meringankan beban hidup. Jadi, kita tidak sedang melestarikan kebudayaan. Ingat, Putih. Semua orang sudah merasa aman dan kehidupan sehari-hari mulai membaik. Semua itu karena kita selalu mempertontonkan budaya kita. Dan kita dibayar murah sekali. Kita hanya bertahan dengan kebudayaan yang telah diwariskan nenek moyang. Lalu pengunjung datang dan memberi kita uang. Kita tidak membayar apa-apa. Semua telah kita bayar dengan menghancurkan kejujuran yang ada dalam diri kita. Kita tidak jujur lagi terhadap kehidupan ini. Kejujuran? Kejujuran? Hah? Kalau semua orang mau maju, siapa yang mempertahankan budaya nenek moyang? Anggaplah kita tertinggal dari segala perkembangan dan kemajuan dunia. Lalu kita dianggap sebagai korban keterbelakangan. Tapi orang-orang seperti kita ini nanti akan dianggap sebagai pahlawan kebudayaan. Kita pertahankan adat dan budaya nenek moyang
sampai titik darah penghabisan. Jangan tertawa dulu. Kau tahu Putih, negeri kita ini Koto Tingga namanya. Koto Tingga akan kita jadikan negeri para pahlawan kebudayaan. Oh, pahlawan. Ustadz ya Ustadz. Kita hidup sehari-hari seperti orang yang beradat. Tapi kita tak pernah tahu bagaimana sesungguhnya adat itu. Putih, kau benar-benar menjadi pelampau, subversif. Jangan cepat menuduh Ustadz. Pernahkah Ustadz memperhatikan pengunjung itu datang? Semua aku perhatikan Putih. Pakaian mereka beragam corak penuh warna-warna. Di bahu mereka juga tersandang kamera untuk merekam kehidupan kita. Pergi kemana-mana dengan aman. Mereka dapat memesan tontonan apa saja. Bagus. Tapi bagaimana kita? Apa yang kita pakai masih pakaian nenek moyang. Kita tidak mampu mencipta yang baru. Musik, gerak tari, lagu dan pantun masih ciptaan orang-orang terdahulu. Kita berpesta pora di atas jeripaya orang yang telah mati. Ustadz, coba kutanya lagi. Kuburan siapa ini? Jawab yang jujur. Makam di Pertuan. Makam di Pertuan. Yang di Pertuan di mana? Raja apa? Onde, Ustadz oi. Putih Serok, jangan meracau. Nanti semua bisa kacau. Pasti otak subversif yang sudah pindah ke dalam kepalanya. Kenapa lagi dia? Biasa, tertekan kejujurannya sendiri. Kejujuran? Jujur. Mau miskin lagi? Sudah Siti katakan. Berkali-kali sudah Siti katakan. Apa? Putih Serok itu bukan ahli waris yang di Pertuan, tapi masih tetap dipertahankan memimpin upacara. Sudah Siti katakan, upacara ini harus dipimpin ahli waris yang sah. Kalau tidak, arwah yang di Pertuan marah. Nah, lihat itu buktinya. Putih Serok telah jadi teler. Sebentar lagi, semua akan jadi gila. Sejak kapan Siti menjadi ahli waris? Kalau bukan kami ahli waris yang sah, mana mungkin Paman Siti mau menghabiskan uang membangun kuburan ini? Hanya mereka yang mampu mendirikan kuburan lah sebenarnya ahli waris yang sah. Ini bukti nyata, iya kan? Kalau mau jujur memang begitu. Apalagi kalau dilihat pada bentuk wajah. Wajah Siti Kenon mirip seperti hasil fotokopi Canon wajah yang di Pertuan. Ya ndak Katik? Ya ndak Gading? Ya ndak Paki? Siti tidak mau lagi melihat Putih Serok memimpin upacara adat kita. Tapi semua orang sudah percaya yang menjadi ahli waris yang di Pertuan adalah Putih Serok. Siti sudah katakan, Siti pewarisnya. Kami sudah menyusun silsilah keluarga dan sudah disahkan. Tapi kenapa baru sekarang diumumkan? Kalau Siti ahli waris yang sah. Selama ini Siti menunggu sampai tiba saat ini di Pertuan memberi teguran kepada mereka yang bersalah. Ternyata teguran itu telah datang pada Putih Serok. Karenanya Siti terpaksa harus memberitahu sekarang. Kalau Siti memimpin upacara dan nanti orang lain tidak mau mengikuti, bagaimana? Paman Siti tidak akan mengirimkan uang lagi membantu negeri ini. Nah, dengarkan. Lebih baik ikuti apa yang dikatakan Siti daripada bantuan terhenti. Memang, Siti Kenon memang ahli waris yang sah. Kalau tidak percaya, tanya Mali. Mali lebih tahu segalanya. Mali! Mali! Kemana Mali? Mali! Atau dia sedang membujuk Putih Serok? Jangan-jangan keduanya sedang... Ayo cari. Ada kunjungan, datang sumbangan dia berhubungan, karungkan, karungkan, masuk karungkan.
hanya mau membayar sedikit. Kita buat saja persembahan yang pendek. Ayolah, kita mulai saja pada bagian kedua. Ya. Kalau dibayar banyak tentu persembahannya lama kan? Semua siap? Siap. Para pengunjung yang kami sanjung, inilah upacara adat yang kami terima dari nenek moyang. Dalam upacara ini semua posisi punya arti, semua gerak syarat ibarat, semua irama mengandung makna, dan semua pantun mengandung tujuan. Oleh karena itu saya Mali akan menjelaskan satu persatu makna pada setiap gerak dalam upacara ini. Upacara Lambaki Batang Tarana. selamat menikmati. Dan penari merupakan lambang perjuangan dalam kehidupan. Begitulah dasar falsafah yang diajarkan nenek moyang kami. Api, air, udara, dan angin. 4. Utara, selatan, timur, dan barat. 4. Pagi, siang, sore, dan malam. 4. Mendaki, mendatang, menurun, dan berbagi. Semua dalam jumlah yang tetap, yaitu 4. Kepada orang yang 4, kata yang 4, dan adat yang 4. Semua berdasarkan struktur alam semesta, alam tak kambang dan guru. Begitulah yang kita hanya diperkuat sebelum beliau makan. 3 penari merupakan lambang keseimbangan dalam kehidupan, dalam keyakinan beragama, alam nyata, alam akhirat, dan alam gaib. 3. Manusia, setan, dan malaikat. 3. Wakaf, sedekah, dan zakat. Semua berdasarkan angka 3. Gabungan antara angka 4 dan 3 merupakan dasar adat dan budaya kami. Adat Baku Jampe, budaya Bangau Tigo. Wow. Menoleh ke kiri artinya hati-hati pada golongan kaya. Menoleh ke kanan artinya waspada pada golongan miskin. Menoleh ke belakang artinya siap ditabrak kemajuan. Mengangguk artinya ya atau benar. Menggeleng artinya setuju atau kagum. Tengadah terus narik nafas, walau dalam keadaan lapar sekalipun. Pinggul bergoyang ke kiri artinya persahabatan. Pinggul bergoyang ke kanan artinya minta kepuasan. Dada montok menantang artinya undangan. Bergoyang ke depan dan ke belakang artinya mundur di sini dan maju melarang. Menabur bunga artinya siap membayar bunga kepada seluruh pinjaman. Berjalan mengelilingi makam yang dipertuan artinya siap masuk kuburan bila pinjaman bertambah besar. Berlari serempak ke depan artinya serempak menantang. Sudah. Ada apa? Berhenti. Mereka tidak ada lagi. Semuanya sudah pergi. Apa iya? Kenapa mereka tiba-tiba pergi? Upacara adat ini terlalu banyak keterangan. Mereka bosan dengan persembahan yang itu saja. Tidak sesuai antara yang ditarikan dengan yang diterangkan. Ini namanya sabotase kebudayaan. Aneh. Mereka pergi tanpa memberitahu. Padahal kita belum minta sumbangan. Sudah Siti katakan. Kutukan yang dipertuan. Kutukan? Apa hubungannya? Putih, gara-gara kau bertahan memimpin upacara adat, semua pengunjung pulang. Semestinya Siti yang harus memimpin. Kenapa harus? Hak sejarah. Sejarah siapa? Siti lah, pewarisah dari yang dipertuan. Aku pimpin upacara adat itu dengan penuh kesungguhan, Siti. Itulah satu-satunya cara untuk mendapat uang guna merubah kehidupan Koto Tingga ini. Jangan lupa, semua itu berkat bantuan paman Siti kan? Pamanmu memang kaya sekarang, tapi dulu dia selalu meminta uang hasil sumbangan yang diberikan para pengunjung. Jika dulu dia minta 100, sekarang dia menyumbang ratus-ratus. Siti, dikirimkannya uang, didirikannya kuburan, tapi harus dikembalikan 2 kali lipat. Siti, makam di pertuan katamu bangga, kuburan nenek moyangmu katamu
Semua orang mengakui dirinya ahli waris yang di Pertuan. Ustadz, siapa sebenarnya yang berhak? Siti Kenon. Karena pamannya kaya. Jangan diragukan lagi. Siti Kenon adalah ahli waris yang sah. Semua sudah kita sepakati. Katik, persoalan ini segera diselesaikan sebelum orang lain datang meneliti. Mana Malin? Ada persoalan apa? Kalian curiga pada kuburan ini? Ya, Lalu kau akan buktikan kebenarannya? Untuk meluruskan sejarah. Sejarah siapa yang mau diluruskan? Sejarah kita. Kuburan inilah sebagai bukti. Sudahlah, istirahat lebih baik. Nanti pengunjung datang dan kita harus mempersiapkan upacara adat. Malin. Persoalan ini harus diselesaikan sampai tuntas. Nanti orang lain datang meneliti. Kita bisa kacau. Paki, jika kuburan ini digali, pengunjung tidak akan datang. Tidak ada uang masuk. Menggali kuburan ini sama artinya kembali kepada kemiskinan. Mungkin kita akan jadi miskin lagi. Tapi satu hal penting telah kita lakukan. Apa? Memisahkan mana yang dongeng dan mana yang sejarah. Apakah sejarah dan dongeng mau dikawinkan atau tidak? Apakah semua orang mengaku menjadi ahli waris yang di Pertuan atau tidak? Bagiku tidak ada persoalan. Yang penting, kuburan ini tidak boleh digali. Aneh juga Malin ini. Kuburan main-main ini saja tidak boleh digali. Jangan lihat dari segi bentuknya, tapi hakikat dan tujuannya. Kuburan ini merupakan sumber hidup kita, benteng ekonomi Kota Tinggal, pusat adat dan budaya. Serta kuburan ini merupakan modal dasar perjuangan. Tanggung jawab moral kita bagaimana? Apa orang lain juga punya tanggung jawab moral terhadap pemiskinan kita? Berpuluh-puluh tahun kita hidup miskin, dan tidak seorang pun membantu. Kota Tinggal, negeri yang ditinggalkan. Cukuplah penderitaan yang lalu sebagai masa lalu kita yang kelam. Tapi sekarang orang-orang datang berkunjung. Kau tahu Paki, kini aku sedang berusaha supaya kuburan ini menjadi satu-satunya penentu masa depan kita. Alah Yuang, jangan so idealis. Gila. Masa kuburan seperti ini dikatakannya sebagai model dasar perjuangan kita. Apa yang kita perjuangkan jadinya? Dusta. Dusta. Begitu maunya si Malin itu. Malin menentukan begitu. Kenapa harus Malin? Ya bagaimana lagi? Dia lebih dulu datang dan menetap di sini. Dia pula yang menjuluki makam ini sebagai makam di Pertuan. Jadi Malin bukan penduduk di sini. Dari mana datangnya? Kapan dia menetap di sini? Sudahlah Paki, terlalu banyak bertanya. Nanti kau akan bertambah Kati! susah. Kati! Persoalannya seputar Kati! Ada kunjungan! Ada kunjungan! Datang sumbangan, tidak berbunga, kalungkanlah kalungan bunga-bunga. Ada kunjungan! Ada kunjungan! Ada kunjungan! Turun bantuan, lunak bunganya, persembahkan adat budaya lama. Ada kunjungan! Ada kunjungan! Ada kunjungan! Turun bantuan, lunak bunganya, persembahkan adat budaya lama. Selamat datang di Koto Tinggal. Selamat datang di Koto Tinggal. Welcome!
Jika mereka kagum, bantuan akan segera turun. Cepat panggil yang lain. Para pengunjung yang kami sanjung, pada kesempatan kali ini para pengunjung yang terhormat mendapat kehormatan karena upacara dipimpin sendiri oleh ahli waris yang dipertua, yaitu Putri ya, seorang wanita yang wajahnya sangat cantik seperti pundok aduang, seperti hasil fotokopi Xerox. Dialah Putri Xerox. Nah, para pengunjung, inilah upacara adat terbesar dan sakral. Membangkit batang telaga. Selamat menikmati. Para pengunjung, upacara ini merupakan usaha untuk mengaji keramatan raja-raja masa lalu agar dapat digunakan pada masa sekarang. Kekeramatan tersebut terdiri dari 5 macam: panjang umur, kekebalan, sukses dalam segala usaha, awet muda, dan keberanian. Untuk meraih satu macam kekeramatan hanya $20, sedangkan untuk meraih 5 macam kekeramatan sekaligus hanya $75. Pembayaran cash dan kartu kredit tidak diterima. Nah, para pengunjung, inilah upacara adat terbesar dan sakral. Membangkit batang telaga. Selamat menikmati. Berhenti! 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 Celaka. Mereka telah pergi. Masuk kubur kalian. Kalian bertengkar soal waris. Soal pemilihan upacara. Tahu akibatnya? Tahu akibatnya tidak? Pengunjung itu pergi. Bantuan tidak jadi datang. Mereka akan mengabarkan kepada yang lain betapa buruknya pelayanan kita. Tidak ada pengunjung, tidak ada uang. Air, air. Gara-gara kalian bertengkar, mereka semua pergi. Aku minum kau menangis. Kau sedih ya. Sedih. Keluar air matamu. Jika kau menangis, aku juga menangis. Aku menangis tahu. Ah! Bukan salah mereka. Lalu salah siapa? Tiba-tiba Palimo datang. Palimo. Pemilik tanah. Ya, Putih dan Siti dijadikan sandera agar sewa tanah kuburan ini segera dilunasi. Datang lagi setan itu. Lalu Dibayar dengan apa? Untung Putih dapat mengatasi. Putih, kau bayar dengan apa? Sewa tanah kepada Palimo. Seorang pun tidak punya uang. Dan seorang pun tidak mau membayar. Iya, tidak ada jalan lain. Semua harus dibayar kontan. Tidak bisa dengan uang, ya dengan apa yang ada. Aku hanya punya badan, ya dengan badan akulah. Bondema, jadi Kita miskin dan harus sadar atas kemiskinan kita. Begitu kata Malin, bukan? Putih, susila, kesucian, moral. Ustaz, kenapa Ustaz biarkan saja Putih melakukan hal senorong itu? Mestinya Ustaz, Fakih, Katik, atau siapa saja
mencegah Putih melakukan hal tidak senonoh itu. Kalau Putih juga mendapat kesenangan begitu, ya mau bagaimana lagi? Susila, kesucian, moral, pecat kalian semua. Moral ya? Tadi Malin katakan hal itu tidak perlu. Diam, Katik. Malin, setelah sewa tanah dibayar kontan oleh Putih, Palimo mengatakan pula bahwa pewaris yang di peratuan adalah dia sendiri. Dia juga punya silsilah katanya. Tapi tidak diperlihatkannya. Mestinya Ustadz katakan pada Palimo bahwa Koto Tingga ini merupakan pusat adat dan budaya. Jadi sewa tanah tidak perlu ia pungut dengan cara seperti itu. Sudah kukatakan begitu, tapi Palimo tidak mau tahu. Kata Palimo, dia tidak punya urusan dengan adat, sejarah, ataupun kebudayaan. Yang jelas katanya, sewa tanah harus segera dibayar. Sudah gila dia. Kalau memang kuburan ini penyebab segala kegaduhan, lebih baik digali saja. Paki, jika kau masih juga punya rencana menggali kuburan ini, aku tidak akan segan-segan lagi mengatakan kepada mereka ini. Siapa kau sebenarnya? Gali kuburan ini agar semua dosa terbongkar. Kau benar-benar tidak berbudi, Paki. Padahal Koto Tingga inilah tempat persembunyian yang aman bagimu. Tapi sekarang kau ingin menghancurkan kehidupan kami di sini. Hianat! Ah, Malin, aku juga tahu semua orang yang ada di sini. Malin, jawab satu saja pertanyaanku. Kalau memang benar Putih Serok ini istrimu, kapan kalian kawin? Oh, begitu ceritanya. Jadi, kalian semua penipu. Pantas kalian tidak mau menjadikan Siti di bulan upacara adat. Jangan berlagak bersih, Siti. Siapa namamu? Siti Kenon, keturunan di Pertuan. Cah! Kau tahu siapa ayahmu, siapa ibumu? Tidak kan? Pamanmu yang kau bangga-banggakan itu adalah ayahmu sendiri. Ibumu terpaksa mengangkat diri di sungai karena malu. Kalau bukan ibu si gadis ini yang mengasuhmu, mungkin kau sudah diseruduk babi. Fitnah! Fitnah! Lebih kejam dari pembunuhan. Kalau fitnah lebih kejam dari pembunuhan, baik, coba kembali kata-kata. Tapi kau kubunuh, gimana? Katik! Katik! Tega membunuhku. Kita kan juga pernah seperti juga Palimo dengan Putih. Persoalan antara kita bukan untuk dijadikan persoalan umum, tahu? Onde Kati. Bongkar kuburan ini agar semua dosa terbongkar. Sekarang dengarkan aku. Dengar. Kita ini hanyalah kuburan dusta yang kita buat sendiri. Siapa menggali kuburan dusta orang lain, dustanya juga akan digali yang lain. Seperti kau, Paki. Ingin sekali kau membuktikan bahwasannya kuburan ini adalah dusta. Tapi bagaimana jika aku menggali kuburan dustamu? Iya, katakan saja, Gading. Silakan Gading. Pada akhirnya semua akan terungkap. Aku tahu kau pasti akan mengatakan bahwa aku pernah menidurimu. Ya, aku akui. Tapi siapa yang memaksa untuk melakukan itu denganku? Ya, kita berdua berada di pemerintah. Siapa yang memerintahkan kalian berbuat hal yang tidak senonoh itu? Katakan, Gading. Diam, Gading. Bicara saja terus terang, Gading. Ya, aku harus katakan sekarang. Mungkin kalian tidak akan percaya ketika aku katakan kedatangan Malin dan Diam, Sarah. kataku! Baik, Malin, aku diam. Tapi aku tahu semua kenapa kalian berkumpul di sini. Kalian sedang menunggu waktu yang tepat. Malin, jangan dibuka! Ada kunjungan! Ada kunjungan! Ada kunjungan! Ada kunjungan! Datang! Ada kunjungan! Ada kunjungan!
dari Itali. Tapi bisa juga dari Papua Nugini. Mungkin dari negeri Belanda. Oh, kunjungan nostalgia. Dari Belanda kan hari Selasa, sekarang hari Kamis. Kalau hari Kamis biasanya dari Swiss, Prancis, Tunis. Besok kan Jumat. Besok mungkin tamu dari Arab. Pakai jilbab, makan kurma, sambil naik onta. Jangan main-main. Kalau ada kunjungan, pasti mereka sudah datang. Tapi tidak ada sebuah bus pun yang tiba. Citra Kota Tinggal sudah rusak. Paki, jangan menyebar isu yang membahayakan. Mana pengunjungnya? Wah, keterlaluan. Pengunjung itu salah alamat. Tujuan mereka bukan mau ke sini, tapi mau mandi di laut. Pasti rombongan tukang pancing. Bisa jadi mereka sedang mencari harta karun. Jangan-jangan pasukan katak. Pasukan katak. Mereka diam-diam menyelidiki kuburan ini masuk melalui tebing sungai. Lebih bagus begitu. Apa mereka sudah pergi? Mereka masih istirahat di jembatan. Mereka sedang mengintai tempat yang dapat ditembus. Ayo, kita usir. Ayo, cepat ke pinggir sungai sebelah sana. Ayo. Ayo, Paki. Apalagi? Siapa tahu dugaan Ustadz itu benar. Sudahlah Malin. Ketakutanmu telah menggunakan sehat. Malin, kebetulan hanya kita berdua di sini. Aku harus bicara padamu. Bicara soal apa? Terus terang saja, ini benar-benar kuburan atau tidak? Ini benar-benar kuburan, bodoh. Apa perlu dibuktikan dengan surat ketetapan? Makam di Pertuan. Onde, Ma. Apa perlu kita beritahukan dengan billboard? Benar. Paki, tujuan kau datang ke sini untuk apa? Melarikan diri dari pengejaran polisi atau ingin menghancurkan kehidupan kami di sini? Malin. Dengar ya, dengar aku. Sewaktu revolusi rakyat meletus dan disikat dalam waktu yang singkat, tiba-tiba kau menghilang, membawa sumpuk surat-surat penting, uang, dan seorang gadis yang sekarang kau panggil Putih Serok. 20 tahun lebih aku ditugaskan untuk mencarimu. Aku tidak ada urusan apa-apa denganmu. Ternyata kau bersembunyi di sini, kawan. Malin namamu. Jika kau sudah tahu, kesini kau diam. Ternyata di sini kau merusak kebudayaan. Kau kaburkan sejarah dan mencampur adukan dengan dongeng-dongeng. Kau suruh semua orang hidup dalam kehidupan masa lalu. Tiap hari harus berpakaian adat, supaya mudah bagimu melihat orang luar menyelusup ke sini. Kau ikut kumpulan berkoar dengan slogan melestarikan kebudayaan. Kalau kau mau memperjuangkan politik, kebudayaan jangan dirusak. Aku tidak pernah merusak kebudayaan. Aku hanya memperalatan saja. Itu di luar tugas yang diberikan komandan kita kepadamu. Akulah yang tahu pasti mana masalah kebudayaan. Cuy, tahu apa kau tentang kebudayaan? Kau hanya tukang ketik surat di bagian pembinaan mental, Paki. Awas kalau kau berkhianat. Ustadz dapat mudah membunuhmu. Kalau aku hilang di sini, semua kawan-kawan akan mencariku kemari. Semua rahasia tentang dirimu akan terbongkar. Dan kau akan dihukum mati. Paki, kita ini berada dalam satu rantai. Tapi permainanmu dalam sektor kebudayaan pun mengacaukan. Kalau begini caramu, kau mudah sekali diawasi. Sebelum semuanya jadi korban, permainanmu ini harus dihentikan. Apa kebudayaan ini kau anggap suci? Tidak boleh dijadikan alat politik. Pakaian siapa? Pakaian si gadis kan? Pakaian Gading. Gading meloloskan diri. Kalau Gading lolos, semua rahasia kita akan terbongkar. Kita dalam keadaan bahaya. Semua yang berkhianat pasti akan mati juga. Percayalah. Gadis tidak akan berhasil berenang melawan arus sungai yang deras. Gading. Sebelum tangannya sampai ke pinggir sungai, si bujang yang kawal di pondok pasti sudah melepaskan anak panah ke punggungnya.
Kehilangan Gadis akan menyusut semua pihak. Aku tidak mau terlibat. Pengecut! Paki, kembali ke kancah revolusi! Jangan mengigau, bodoh. Bagaimana Gadis? Lolos atau hanyut? Tapi bagaimana? Dia juga melarikan diri. Keduanya harus kita dapatkan malam ini. Dan harus kita bunuh. Jika tidak, semua yang telah kita lakukan menjadi berantakan. Kemana mereka? Menghilang. Tapi pasti mereka masih ada di sekitar sini. Baik, kita harus cari mereka pada setiap jengkal tanah di Kota Tingga ini. Ayo! Ada kunjungan! Ada kunjungan! Ada kunjungan! Ada kunjungan! Datang sumbangan, tidak berbunga, alunkanlah kalungan bunga-bunga. Ada kunjungan! Ada kunjungan! Ada kunjungan! Turun bantuan, lunak bunganya. Saji, 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 saji. Ada apa? Di sana. Lihat Paki dan Gadis memegang kita. Di mana? Di sana. Ayo kita kejar. Jangan sampai lolos. Cepat! 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 Ustaz, kejar terus. Ada apa, Paki? Malin, firasatku mengatakan Kota Tingga ini lebih baik kutinggalkan. Kau akan pergi. Pergi kemana? Kemana saja yang mungkin orang lain tidak mengetahui sejarah hidupku. Putih, tahukah apa yang akan kau terima jika kau berani mengkhianati revolusi? Iya, aku tahu. Karena itu aku pergi. Keadaan di sini tidak lagi memungkinkan. Kita harus mencari tempat yang lain. Ya, itu baik. Tapi jika kau pergi, orang-orang akan curiga. Kecurigaan mereka mudah dihindari. Aku akan melarikan diri. Tapi apakah kau mampu meloloskan diri dari penjagaan yang ketat itu? Bagiku tidak begitu sulit. Apakah kau juga mampu menyusup ke daerah lain? Harus kucoba. Sebagaimana dulu kita berdua menyusup ke sini. Kapan kau akan pergi? Maksudku melarikan diri. Malam ini. Hati-hati Putih. Pilihlah saat yang tepat. Selamat berjuang sekali. Selamat tinggal pahlawan. Lain dicari, lain yang datang. Bagaimana hasilnya? Kukira mereka keturunan setan. Bisa hilang di balik selai lalat. Mali, ada pengunjung istimewa datang. Siapa? Pakar sejarah. Mereka ingin ziarah ke makam di Pertuan dan ingin bertemu dengan ahli waris. Ziarah? Itu hanya siasat mereka untuk memeriksa kuburan ini. Jangan izinkan. Mereka akan membayar berapa saja uang yang kita minta, asal diizinkan ziarah. Semakin mencurigakan. Sebentar lagi semuanya akan berakhir. Mungkin berakhir, tapi sebelum semuanya berakhir, kita harus mengakhiri mereka terlebih dahulu. Dan kalau mereka mau bertemu dengan ahli waris yang di Pertuan, ya Siti harus meladeni. Belum waktunya bagi Siti. Dia sudah punya pengalaman, tapi belum punya keyakinan. Kau saja Putih. Tapi aku bukan ahli waris, kan Siti? Sudahlah, jangan bergurau. Nah, itu. Aneh. Rombongan pakar sejarah itu kenapa hanya 2 orang? Tadi jumlahnya banyak sekali. Mereka benar-benar siap menyiasati. Kemari. Siapkan diri kalian.
bukan untuk upacara membagi batang marandam, tapi untuk sebuah perhitungan. 2 kali tumpukan tangan, dan kalian harus siap membunuh mereka. Jangan berikan kesempatan mereka untuk berteriak. Semua mengerti? Mengerti? Cepat. Hanya 2 orang. Yang lain istirahat dan sembahyang. Bolehkah berjumpa dengan ahli waris yang di Pertuan? Menurut kabar dari orang-orang yang datang ke sini, ahli waris yang di Pertuan masih ada. Ya, ahli Menurut waris. kabar yang lain, ahli waris itu bukanlah ahli waris yang sesungguhnya. Ah, dan benarkah yang Pertuan itu berkubur di sini? Ya, yang di Pertuan. Apakah kuburan ini hanya dibuat-buat saja? Lalu dikarang sebuah cerita tentang yang di Pertuan. Kenapa sejarah dirusak seenaknya? Sejarah. Ya, para pakar sejarah tentu tidak mudah untuk dikelabui. Kasihan kita pada orang-orang yang datang kemudian, bukan? Jika kekasuhan ini terbongkar, Datuk tidak hanya mendapat malu, Tapi dapat dituduh sebagai pemalsu sejarah. juga merusak kebudayaan. Sebentar. Tujuan kalian datang sini untuk apa? Untuk berziarah atau untuk menghakimi saya? Kami hanya mengingatkan, Datuk telah terjebak dalam penipuan sendiri. semua orang telah siap untuk membongkar kuburan ini. Tidak ada jalan bagi Datuk selain untuk berterus terang. Dan mengatakan bahwa makam di Pertuan ini hanya dosa saja. Apalagi kedua orang yang melarikan diri dari sini pasti sudah memberikan laporan kepada polisi. Mereka mengatakan kalau di sini ada seorang laki-laki yang bernama Malin. Dialah otak dari segala dusta ini. Dan Malin itu merupakan tokoh politik yang kabur bersama seorang gadis sewaktu pemberontakan komunis dulu. Bahkan Malin membawa sejumlah uang dan dokumen penting. Juga daftar nama-nama anggota partainya. Dan dokumen itu dikuburkannya. Dan kuburan itulah yang sekarang dikatakan sebagai makam di Pertuan. Cukup. Aku yang bernama Malin itu tahu. Oh, jadi Datuk lah yang bernama Malin. Kalau Malin, kenapa harus berpakaian seperti ini? Ya, Malin telah menyalahi dalam tata cara pakaian. Sebentar lagi Malin akan diperiksa polisi. Mungkin polisi atau mungkin satuan anti-teroris. Semua pelarian politik yang kabur di kampung-kampung sudah mulai dipanggil. Dan Malin akan ditanya tentang gerakan yang besarkan diam-diam. Apa tujuan gerakan kuning seperti ini? Untuk melawan pemerintahan dasar. Siapa tokoh gerakan ini? Siapa yang biayai? Siapa yang Ya, melindungi? siapa yang... Cukup. Setan kalian. Mampuslah kalian. Jauh-jauh datang sini hanya untuk menimudi dan membongkar orang-orang lain. Sekarang rasakan. Di sini ada penguasa di balik penguasa, tahu? Mati. Gila, pakar sejarah itu ternyata Paki dan Gadi. Oh, Paki dan Gadi. Teman kita sendiri. Sebelum lahirnya Kugorok, dikatakannya, katakan kepada kawan-kawan, penipuan itu tidak dapat lama dipertahankan. Salah sendiri. Kalau mau membongkar sebuah penipuan, kenapa harus dengan menipu? Apa perlunya dia datang dengan samaran, bukan? Batal sudah. Batal mereka dijadikan pahlawan kebenaran. Ya, tapi satu persatu teman-teman kita mulai berkurang. Bagaimanapun, kita harus melihat peristiwa ini sebagai resiko dari sebuah perjuangan. Malin, Pakih dan Gadi telah menjadi korban tangan kita sendiri. Mulai saat ini pula, kita akan berhadapan dengan hukum. Aku harus pergi dari neraka ini. Putih, kau tidak dapat menjalankan Koto Tingga. Putih, kembali. Ingat Putih, rahasiamu ada di sini. Di tanganku ini. Putih, kembali ke acara Tulusi. Nekat, setan. Aku harus bereskan juga pengkhianat itu. Dari semula aku sudah menduga Putih lebih mudah mengkhianati kita. Pikirannya sudah berubah, tapi Malin tidak mau percaya. Sekarang bagaimana? Kenapa tertawa? Sandiwara kampungan. Sandiwara kampungan. Aku mendengar semua direncanakan Malin dengan Putih. Mereka berdua
merencanakan meninggalkan kita di sini. Kita dijebak. Kita harus mempertanggungjawabkan pembunuhan Paki dan Gadi. Selamat jalan Sri Kandi, kata Malin pada Putih Syarok. Cuak! Benar-benar buaya. Licik sekali. Kalau begitu, harus dibuat perhitungan baru. Ayo, kita cari Malin. Ayo Katik, Siti. Siti tidak mau ikut, Ustaz. Harus Siti, kita bertiga. Buat apa? Jika Putih Serok pergi atau terbunuh, tentu Siti akan satu-satunya menjadi pimpinan upacara adat dan sah sebagai ahli waris yang dipertuan. Siti. Persoalan kita sudah jauh berkembang. Bukan hanya soal ahli waris yang sah, makam di Pertuan. Tapi bagaimana setiap orang dapat menghindar dari tuduhan pembunuhan ini? Siti mau ikut, tapi takut. Ikut saja. Tapi Katik, Siti jangan lagi dikutak-katik ya. Ah, setan! Perempuan kalau sudah dirasuk nafsu susah. Ayo Siti, mau diutak-atik kau kan juga senang. Ayo cepat! Ada apa? Perhatikan kuburan ini. Nisannya tidak ada lagi. Iya, ya. Setahu Siti, kuburan ini tidak pakai batu nisan. Kuburan ini makam di Pertuan, Siti. Harus ada batu nisannya. Ya, hanya kuburan kera yang tidak diberi tanda-tanda. Tidak ada nisannya. Kalau tidak ada yang mencurinya, tentu nisan itu masih ada di sini. Sejak tadi, kuburan ini tidak pakai batu nisan. Pasti ada. Kalau memang ada, bekasnya mana? Iya ya, apa mungkin nisan tergantung di awang-awang? Katik, Siti sudah mulai menyaksikan kuburan nenek moyangnya. Jangan-jangan pikirannya sudah jadi subversif. Semua kuburan manusia harus pakai batu nisan. Apalagi ini makam di Pertuan. Jika tidak ada nisannya, pasti ada sesuatu yang telah terjadi. Siti berani bersumpah. Tidak perlu. Nisan itu pasti ada. Dan kini telah dicuri orang lain. Putih telah mencurinya. Selain Paki, dialah orang kedua yang meragukan kuburan ini. Makam ini makam di Pertuan atau pusara Abu Nawas? Diam dulu, Katik. Sekarang kita harus bertindak. Nisan makam di Pertuan tidak boleh keluar dari Koto Tingga ini. Putih kini sedang menghidupkannya. Ayo, Tunggu. Malin pergi kemana? tentu saja dia berusaha agar nisan itu dapat ditemukan kembali. Ayo cepat, Katik, Siti, Kita cepat. ini sudah gila atau masih waras? Ada kunjungan, datang sumbangan, tidak berbunga, kalungkanlah kalungan bunga-bunga. Ada kunjungan, tambah bantuan, bunga berbunga, gadaikanlah masa depan kita. Ada kunjungan, tambah bantuan, bunga berbunga, gadaikanlah masa depan kita. Selamat datang di Koto Tingga. Selamat datang di Koto Tingga. Welcome. Bersiap untuk upacara adat. Kita didatangi tamu-tamu istimewa. Cepat, upacara adat. Para pengunjung yang kami sanjung, makam di Pertuan ini sudah sangat terkenal dan tidak perlu diperjelas lagi. Oleh karena itu,
Langsung saja kita saksikan upacara Membagi barang sarana. Perlu pula kami beritahukan bahwa nisan dari makam yang di Pertuan yang memiliki nilai sejarah yang amat tinggi karena benar tanpa bekas sama sekali. Maka dengan rendah hati kami sampaikan bahwa upacara kali ini sengaja dipergelarkan untuk mengumpulkan dana buat nisan pengganti. Nah, para pengunjung, inilah upacara adat terbesar dan sakral. Membagi barang sarana. Selamat menyaksikan. Untuk segala sejarah dan kebudayaan, yang lain silakan. Ustaz, Kati, di sini. Ustaz, Kati, ayo kemari. Maling-maling, Ustaz dan Kaki telah pergi. Mereka telah menyeberangi sungai. Cepat dicegah. Ya, satu persatu teman-teman meninggalkan kita. Siti takut, Malin. Takut. Siti, jika kita berdua menggunakan pakaian seperti ini, orang-orang akan mengatakan bahwa kita berdua dalam upacara perkawinan. Siti takut, Malin. Siti, kita kawin. Malin. Kawin. Balik! Kalian Permainanmu berakhir. Siti, Putih, Kartik, Gadi, Paki, Ustadz. Maaf para pengunjung. Maaf. Maaf. Kami harus berterus terang. Selama ini kami terpaksa. Maaf. Maaf. Ada kunjungan! Ada kunjungan! Ada kunjungan! Ada kunjungan! Datang sumbangan, ia berbunga, harumkanlah harungan bunga-bunga. Ada kunjungan! Ada kunjungan! Ada kunjungan! Lunak Tuhan, lunak bunganya, persembahkan adat budaya lama. Selamat datang di Koto 3. 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 Welcome! Demikianlah pertunjukan dari makam di Pertuan. Dan inilah penata dan tim pementasan makam di Pertuan. Penata artistik Rizky Maulana, Kurnia Davandi Ramadan, dan tim. Penata dan tim kostum Adisti Anastasia Oktaviani, Aura Naila Syafia, dan Mahda Putri. Penata dan tim make up Mahda Putri, Nurul Fauzia, Fitria Sukmawati, Nanda Rizka, Alia Mulyani, Fatma Hamidah, Vina Auliana, Sifana Umardi, Sofa Urwatul Wusko, Lia Mailani, Nabhana Aida, dan Nadifa Mahira. Penata cahaya Bang Haha dan Ahmad Fauzi. Penata musik Mariono Asep. Pemusik Acep Sabik dan Agus Maulana. Soundman Khairul Umam dan Kresna.
Videografer Dio Ihkamudin, Sae dan Ridwan Kibo. Venue artistik dan dekorasi Kurnia Davandi Ramadan, Nadila dan Kamila. Asisten Stage Manager Astari Ainun Nisa. Stage Manager Dimas Pratama Agung Siswanto. Wakil Pimpinan Produksi Sivana Umardi. Pimpinan Produksi Hikmawati. Inilah dia sutradara Makam di Pertuan, Ismi Maulidia. Dan inilah dia pembimbing lakon Makam di Pertuan, Ari Sumitra. Dan inilah para pemain. Tarmizi sebagai warga lokal dan pedagang satu. Ismi Maulidia sebagai warga lokal dan pedagang dua. Nurul Fauzia sebagai warga lokal dan pedagang tiga. Adisti Anastasia Oktaviani sebagai warga lokal dan pedagang 4. Aura Naila Syafia sebagai warga lokal dan pedagang 5. Fitria Sukmawati sebagai warga lokal dan pedagang 6. Hikmawati sebagai warga lokal dan pedagang 7. Wulan Nur Suciawati sebagai warga lokal pedagang 8 dan gadis pakar sejarah. Selvia Anggraini sebagai gadis 1. Kurnia Davandi Ramadan sebagai Paki Raja dan Paki Pakar Sejarah. Dimas Pratama Agung Siswanto sebagai Kati. Muhammad Farhan sebagai Ustadz. Natasha Alia Putri sebagai Siti. Ingrid Amanda Muharroma sebagai Putih. Rizky Maulana sebagai Malik. Terima kasih kami ucapkan kepada Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kemendikbudristek Republik Indonesia, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, PT Ekuator Indonesia, KM Teater Syahid, Pojok Seni Tarbiyah, DMF.
BEMA FITK, JTV, Jurnal Liberta, Sobat Budaya, Jakarta Network, Kabar UIN, DNK TV, RDK FM, LPM Institute, Hit Musik, UIN Community, 5 TV, UPN Fiji, Bastra ID, dan kepada seluruh penonton yang telah hadir pada sore hari ini. Sampai